Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Qurratu Aini dengan NIM 2530413025 dari kelas BKI 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial peserta didik menurut perspektif psikologi modern dan Islam. Perkembangan sosial peserta didik merupakan proses pencapaian kematangan interpersonal melalui adaptasi norma dan harmoni kelompok yang secara komprehensif dianalisis melalui sintesis psikologi modern, yaitu Erikson, Jean Piaget, Vygotsky, Sigmund Freud, dan Bandura, serta perspektif Islam seperti konsep Ashabiyah Ibnu Khaldun, konsep akhlak Al-Ghazali, dan ukhuwah Muhammad Qutb. Proses ini mencakup tahapan dari masa usia dini hingga remaja, atau yang dalam Islam disebut dari masa tamis dan sampai balik, yang dipengaruhi secara signifikan oleh lingkungan keluarga dan sosial. Untuk menghadapi tantangan kontemporer seperti krisis identitas, degradasi moral, dan alienasi teknologi, diperlukan solusi integratif multidimensi yang menggabungkan temuan empiris psikologi dengan nilai-nilai spiritual Islam guna membentuk individu yang berfungsi secara sosial sekaligus kokoh secara karakter. Pengertian perkembangan sosial. Menurut Eka dan kawan-kawan, perkembangan sosial merupakan proses mencapai kematangan dalam berinteraksi dengan orang lain, serta proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma kelompok, tradisi, dan nilai moral yang berlaku. Pada anak usia sekolah dasar, perkembangan sosial ditandai dengan semakin luasnya hubungan sosial, baik dalam kegiatan belajar di kelas maupun saat bermain di luar kelas. Selain berinteraksi dengan keluarga, anak juga mulai berhubungan baru dengan teman sebaya atau teman sekelas, sehingga lingkup pergaulan dan interaksi sosialnya menjadi semakin luas. Menurut Harlock dalam Aryani, untuk mencapai perkembangan sosial dan mampu bermasyarakat, seorang individu memerlukan 3 proses. Ketiga proses tersebut saling berkaitan. Jadi, apabila terjadi kegagalan dalam salah satu proses, akan menurun kadar sosial si individu. Ketiga proses itu, yakni yang pertama, belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial. Yang kedua, belajar memainkan peran sosial yang dapat diterima. Yang ketiga, perkembangan proses sosial. Untuk bersosialisasi dengan baik, anak harus menyukai orang dan kegiatan sosial dalam kelompok. Perkembangan sosial anak itu dipengaruhi oleh cara orang tua membimbing dan mengenalkan anak pada kehidupan sosial, serta norma-norma yang berlaku. Pada awalnya, anak memiliki sifat egosentris dan individual, namun seiring bertumbuhan, sifat tersebut berkembang menjadi kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori perkembangan sosial menurut para ahli psikologi modern. Yang pertama yaitu ada psikososial dari Erikson. Erikson itu menyatakan bahwa perkembangan manusia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh dan rangsangan sosial yang dialami individu. Keberhasilan seseorang dalam melewati suatu tahap perkembangan akan memengaruhi keberhasilan pada tahap perkembangan berikutnya. Nah, berikut tahapan peserta didik menurut Erikson. Yang pertama itu ada percaya versus ketidakpercayaan. Pada tahap ini dimulai dari 0 sampai 2 tahun. Nah, pada tahap ini tuh bayi sepenuhnya itu bergantung pada pengasuhnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila pengasuh mampu merespon dengan baik dan peka terhadap kebutuhan bayi, maka bayi akan mengembangkan rasa percaya. Sebaliknya, jika pengasuh kurang peduli dan tidak memenuhi kebutuhan bayi, bayi dapat mengalami kecemasan, ketakutan, dan rasa tidak percaya, sehingga memandang dunia sebagai tempat yang tidak menentu. Nah, dari tahap ini, nilai dasar yang berkembang adalah harapan. Jadi harapan baik kepada harapan pengasuhnya. Yang kedua itu otonomi versus rasa malu. Nah, pada tahap ini tuh terjadi mulai 2 sampai 3 tahun. Nah, pada masa ini, anak mulai belajar mengembangkan kemandirian dan rasa percaya diri apabila diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Namun, jika orang tua bersikap tidak konsisten, terlalu mengkritik, atau terlalu melindungi anak, hal tersebut dapat membuat anak meragukan kemampuannya dalam mengendalikan diri dari lingkungannya. Nilai dasar yang berkembang pada tahap ini itu adalah kemauan anak pada dirinya sendiri. Yang ketiga itu ada inisiatif versus rasa bersalah. Nah, pada tahap ini tuh anak terjadi pada anak 3 sampai 6 tahun. Nah, pada tahap ini anak itu mulai mengembangkan inisiatif melalui interaksi sosial serta dengan merencanakan dan memulai berbagai permainan atau kegiatan. Namun, apabila usaha anak sering gagal atau mendapatkan kritik, maka dapat muncul perasaan ragu dan rasa bersalah. Nilai dasar yang berkembang pada tahap ini itu adalah tujuan. Jadi pada tahap ini 3 sampai 6 tahun itu tidak dirasakan oleh anak TK yang menjelang menuju sekolah dasar. Nah, yang selanjutnya itu ketekunan versus rasa rendah diri
yang dimulai dari 6 sampai 12 tahun. Nah, pada masa ini anak mulai membandingkan dirinya dengan teman-teman sebayanya. Anak belajar untuk menjadi produktif dan menerima penilaian atas usaha yang mereka lakukan, sehingga dapat menumbuhkan rasa pencapaian dan kebanggaan dalam bidang akademik, olahraga, kegiatan sosial, maupun di kehidupan rumah. Sebaliknya, jika anak merasa tidak mampu, hal ini dapat menimbulkan perasaan rendah diri atau kurang kompeten. Nilai dasar yang dikembangkan pada tahap ini itu adalah kompetensi. Itu kompetensi dirinya dengan teman-temannya, bagaimana mereka merasa unggul. Nah, selanjutnya itu ada tahap identitas versus kebingungan peran. Nah, pada tahap ini tuh dimulai dari umur 2 sampai 18 tahun. Nah, tahap kelima dalam perkembangan psikososial ini ditandai oleh krisis identitas pada masa remaja. Pada masa remaja awal karena 12 sampai 18 tahun. Nah, individu ini mulai mengeksplorasi berbagai peran sosial untuk membentuk rasa jati dirinya. Remaja yang berhasil mengembangkan identitas yang konsisten dengan positif akan memiliki rasa identitas yang kuat, sedangkan remaja yang tidak mengeksplorasi identitas atau mengalami tekanan dapat mengalami kebingungan peran dan memiliki rasa diri yang lemah. Nilai dasar yang berkembang pada tahap ini adalah kesetiaan. Selanjutnya itu ada teori kognitif Jean Piaget. Nah, Jean Piaget menjelaskan tingkat kecerdasan anak mengalami perubahan seiring usianya. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa proses belajar terjadi melalui dua mekanisme utama, yaitu asimilasi dan akomodasi. Perkembangan kognitif individu berlangsung melalui 4 tahap, yaitu pertama, tahap sensori motor dari 0 sampai 2 tahun, yang kedua tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun, ketiga tahap konkret 7 sampai 11 tahun, yang keempat tahap operasional formal 11 sampai 15 tahun. Nah, Piaget ini menggarisbawahi kalau misalkan dua mekanisme utamanya itu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi sendiri itu merupakan proses menyesuaikan pengalaman baru dengan konsep yang telah dimiliki sebelumnya. Sedangkan akomodasi adalah proses menyesuaikan konsep yang sudah ada agar sesuai dengan pengalaman baru. Jadi ini tuh saling berkesinambungan karena interaksi yang terus-menerus antara kedua proses ini tidak hanya menghasilkan pembelajaran jangka pendek, tetapi juga mendorong perubahan perkembangan kognitif dalam jangka panjang. Tahap berkaitan dengan rentang usia tertentu itu memiliki cara berpikir yang berbeda. Piaget juga menegaskan bahwa kemajuan berpikir anak tidak hanya ditentukan oleh informasi yang diperoleh, tetapi lebih pada perubahan kualitas cara berpikir yang berkembang pada setiap tahap. Ketiga itu ada sosial Lev-Vygotsky. Nah, menurut Lev-Vygotsky, interaksi sosial memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan pengetahuan anak. Ini merupakan dasar utama untuk mencakup beberapa konsep, yaitu alat, budaya, peran bahasa, hubungan antara bahasa dan pemikiran, serta zona perkembangan proksimal. Nah, zona perkembangan proksimal itu seperti apa sih? Nah, zona perkembangan proksimal itu konsep yang menjadi landasan pendekatan konstruksi dan memberikan kontribusi besar terhadap pembaruan dalam sistem pendidikan formal. Nah, contohnya itu dalam pembelajaran ini terjadi interaksi sosial antara siswa dengan siswa maupun antara siswa dengan guru dalam proses menemukan konsep serta memecahkan masalah, sehingga dapat mendukung perkembangan kognitif anak secara lebih optimal. Nah, selanjutnya itu ada teori psikoanalitik dari Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ini sebelumnya itu memiliki 3 tingkat kesadaran. Yang pertama itu conscious, yaitu sadar, terus preconscious, prasadar, dan unconscious, dan tidak sadar. Tapi teori konflik kejiwaan ini dikembangkan lagi dengan 3 model, yaitu Das S, Das Ich, dan Das Urban. Nah, Das S itu atau id itu dorongan insting tanpa mempertimbangkan logika, moralitas, atau realitas sosial. Jadi ini tuh dari kemauan dari diri sendiri. Jadi aku mau, aku harus gitu. Kalau misalkan das is atau ego, prinsip realitas yang mengambil keputusan menggunakan logika dan akal sehat. Jadi bedanya kalau misalkan das es atau id itu tidak menggunakan akal atau moralitas, tidak mempertimbangkan semuanya. Jadi dari kemauan diri. Sering disebut juga hawa nafsu. Nah, kalau misalkan das ego itu dia mau tapi dia berpikir dulu gitu. Kalau misalkan das Uber Eats itu super ego, pengendali atau menengahi baik atau buruk. Jadi kalau misalkan super ego itu ada di tengah-tengah id atau egonya. Jadi sebelum melakukan dia mempertimbangkan banyak hal. Dia menggunakan logika akal sehat, terus juga ini baik atau buruk untuk kedepannya gitu. Jadi untuk nilai moralnya itu baik atau buruknya itu segera dipertimbangkan. Selanjutnya itu ada belajar sosial dari Bandura. Nah, menurut Bandura, perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal maupun
dari rangsangan lingkungan semesta. Nah, sebagian besar proses belajar terjadi melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain atau modeling. Bandura mengemukakan prinsip utama dalam pembelajaran sosial. Yang pertama, determinisme resiprokal, yaitu hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. Nah, yang kedua, pembelajaran tanpa penguatan langsung atau sering disebut meniru orang lain itu atau modeling. Nah, yang ketiga itu kognitif dan regulasi diri. Nah, kemampuan individu untuk mengamati perilakunya sendiri sehingga memberikan penghargaan atau hukuman pada diri sendiri serta mengatur lingkungan dan bertanggung jawab atas perilakunya. Lalu, perkembangan sosial dalam perspektif Islam. Dalam ajaran Islam, pengaruh lingkungan sosial sebagai bagian dari dimensi sosial mendapat perhatian yang besar. Pengaruh tersebut tidak hanya berkaitan dengan peran seorang pendidik dalam lingkungan sosial, yakni individu yang memiliki pengetahuan lebih dalam membimbing dan mempengaruhi peserta didik untuk memperoleh ilmu. Lebih dari itu, Islam memandang secara lebih luas bahwa lingkungan tempat manusia hidup, termasuk kondisi geografis, juga memiliki peran dalam membentuk dan mempengaruhi pengetahuan manusia. Hal ini karena segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit berada dalam kekuasaan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terus teori perkembangan menurut tokoh-tokoh Islam. Yang pertama itu dari Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun ini mengemukakan konsep ashabiyah yang menjadi dasar penting dalam hubungan sosial masyarakat. Ashabiyah ini merujuk pada bahwa hakikatnya manusia tidak mampu hidup secara individual. Setiap orang membutuhkan bantuan orang lain untuk mempertahankan hidupnya. Nah, yang kedua itu Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, memberikan perhatian besar terhadap pembentukan akhlak sebagai dasar perkembangan manusia, termasuk kehidupan sosial. Nah, Imam Al-Ghazali ini menekankan bahwa manusia harus dibimbing dengan pendidikan moral agar mampu hidup secara harmonis dalam bermasyarakat. Yang ketiga itu ada dari Muhammad Qutb. Nah, Muhammad Qutb ini menekankan bahwa perkembangan sosial peserta didik tidak dapat dipisahkan dari proses penanaman nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Ia menegaskan bahwa pendidikan harus mengembangkan seluruh potensi manusia sehingga seimbang, sehingga bisa berkontribusi positif dalam masyarakat. Nah, konsep Muhammad Qutb ini sering disebut konsep ukhuwah untuk menjalin persaudaraan dan kepedulian terhadap sesama masyarakat. Lalu, tahapan perkembangan sosial peserta didik. Nah, menurut perspektif modern, ada 5 tahapan, yaitu yang pertama, tahap kepercayaan dari umur 0 sampai 2 tahun. Nah, pada tahap ini, bayi mulai membangun hubungan sosial dengan pengasuh, terutamanya orang tua. Yang kedua, ada tahap kemandirian. Tahap kemandirian ini dari umur 2 sampai 3 tahun. Nah, pada masa ini tuh anak mulai belajar mandiri dan mengontrol perilakunya. Dukungan dari orang tua akan membantu anak mengembangkan rasa percaya diri dan otonomi. Namun, jika anak terlalu dikontrol atau sering dikritik dapat muncul rasa malu dan keraguan terhadap kemampuan diri. Nah, yang ketiga itu ada tahap inisiatif sosial dari umur 3 sampai 6 tahun. Pada masa ini anak mulai aktif berinteraksi dengan teman sebaya melalui permainan dan kegiatan kelompok. Anak mulai mengembangkan inisiatif untuk melakukan berbagai aktivitas sosial. Dukungan lingkungan akan menumbuhkan rasa percaya diri, sedangkan kritik berlebihan dapat menimbulkan rasa bersalah. Nah, yang keempat ada tahap kerjasama dan kompetensi. Di sini dari mulai anak 6 sampai 12 tahun. Pada masa sekolah dasar, anak belajar bekerja sama, mengikuti aturan kelompok, serta mengembangkan keterampilan sosial. Anak juga mulai membandingkan dirinya dengan orang lain dalam berbagai bidang. Keberhasilan akan menumbuhkan rasa kompeten dan rasa percaya diri, sedangkan gagal dapat menimbulkan rasa rendah diri. Yang kelima, yang terakhir itu ada tahap pembentukan identitas sosial dari umur 12 sampai 18 tahun. Nah, pada masa remaja ini, individu mulai mencari diri dan memahami perannya dalam masyarakat. Pengaruh teman sebaya dan lingkungan sosial menjadi sangat penting dalam proses ini. Remaja yang berhasil akan memiliki identitas diri yang kuat, sedangkan kegagalan dapat menimbulkan kebingungan peran. Yang selanjutnya itu ada fase perkembangan sosial menurut perspektif Islam. Yang pertama itu ada fase anak usia dini dari umur 0 sampai 7 tahun. Pada fase ini anak mulai mengenal lingkungan sosial pertama yaitu keluarga. Terus selanjutnya itu yang kedua fase tamyiz dari umur 7 sampai 10 tahun. Anak mulai mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga ada fase remaja awal atau balik. Itu dari umur 10 sampai 15 tahun. Pada fase ini anak memasuki masa balik sehingga mulai memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban agama. Nah, perkembangan sosialnya ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran diri dan pengaruh teman sebaya yang cukup kuat. Oleh karena itu, pendidikan Islam menekankan pembinaan akhlak, pengendalian diri, serta bimbingan dalam memilih lingkungan pergaulan yang baik. Nah, yang terakhir itu fase remaja akhir 15 tahun ke atas.
Fase ini merupakan tahap menuju ke dewasaan sosial. Peserta didik mulai mampu memahami norma masyarakat dan nilai-nilai agama secara lebih matang, serta memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan sosial. Nah, dalam perspektif Islam, pendidikan diarahkan untuk memperkuat kepribadian, kepemimpinan, dan kepedulian sosial sehingga individu mampu berperan positif di tengah masyarakat. Selanjutnya, masalah-masalah perkembangan sosial individu dalam multi perspektif. Nah, permasalahan yang muncul dalam perkembangan sosial tidak dapat dijelaskan hanya dari satu sudut pandang saja, melainkan memerlukan pendekatan multidimensional. Adapun masalahnya dari berbagai perspektif sebagai berikut. Yang pertama, perspektif psikologi modern. Masalahnya itu disfungsi kognitif dan emosional. Nah, dalam psikologi modern, masalah perkembangan sosial sering dikaitkan dengan gangguan pada fungsi kognitif, emosional, dan perilaku individu. Nah, pendekatan ini menekankan bagaimana seorang merespon informasi sosial dan merespon lingkungannya. Menurut teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson, salah satu masalah yang sering muncul pada masa remaja adalah krisis identitas pada tahap identity versus role confusion. Pada tahap ini, individu sering mengalami kebingungan dan dalam menentukan jati diri sehingga memengaruhi hubungan sosialnya. Misalnya dengan mudah terpengaruh oleh tekanan teman sebaya atau justru menarik diri dari pergaulan. Selain itu, beberapa individu juga mengalami kekurangan keterampilan sosial seperti kemampuan berkomunikasi serta asertif menunjukkan empati dan menyelesaikan konflik. Kondisi ini sering dipengaruhi oleh pola asuh yang kurang mendukung atau lingkungan sosial yang tidak memberikan stimulasi positif. Psikologi modern juga menyoroti hubungan antara isolasi sosial dengan berbagai masalah kesehatan mental seperti kecemasan sosial dan depresi. Perspektif ini memiliki keunggulan dalam memberikan analisis ilmiah serta pendekatan intervensi yang sistematis, namun sering dianggap kurang memperhatikan dimensi spiritual dalam perkembangan manusia. Nah, selanjutnya itu ada perspektif Islam. Nah, masalahnya itu degradasi moral dan fitrah. Dalam perspektif Islam, masalah perkembangan sosial itu tidak dipahami tidak hanya sebagai kegagalan individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, tetapi juga akibat dari terganggunya keseimbangan hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah yang berdampak pada hubungan dengan sesama manusia hablum minannas. Jadi, kalau misalkan perspektif Islam itu vertikal dan horizontal. Nah, Islam itu memandang bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan suci atau fitrah, sebagaimana dijelaskan oleh ulama Imam Al-Ghazali. Permasalahan sosial itu muncul ketika fitrah tersebut tertutupi oleh pengaruh lingkungan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti materialisme, hedonisme, dan individualisme yang berlebih. Lemahnya penanaman akhlak mulia juga dapat memicu berbagai masalah sosial seperti perundungan, diskriminasi, serta kurangnya sikap saling menghormati. Dalam Islam, hilangnya semangat persaudaraan atau ukhuwah dipandang sebagai salah satu penyebab utama melemahnya sosial masyarakat. Selain itu, ketiadaan proses tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa itu menyebabkan individu lebih mudah dikuasai oleh hawa nafsu sehingga sulit mengendalikan perilaku sosialnya. Nah, jadi perspektif Islam ini memberikan dasar nilai dan tujuan moral untuk mengendalikan perilakunya agar menjadi kehidupan yang harmonis serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, yang terakhir itu adalah perspektif sosiokultural dan teknologi, alienasi dan disrupsi. Nah, jadi menurut faktor ini, jadi perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi manusia dari yang sebelumnya lebih banyak dilakukan secara langsung menjadi interaksi virtual, terus juga kan melalui media sosial dan platform digital. Nah, perubahan ini memunculkan berbagai fenomena baru seperti cyberbullying, rasa takut tertinggal dari orang lain atau FOMO, terus serta menurunnya kemampuan berinteraksi secara tatap muka. Akibatnya, seseorang dapat terlihat aktif secara digital, tetapi pada saat yang sama mengalami keterasingan secara emosional. Selain itu, arus globalisasi juga membawa berbagai nilai budaya baru yang tidak selalu sejalan dengan nilai lokal dan agama. Nah, sehingga menimbulkan kebingungan nilai, terutama pada generasi muda. Perubahan struktur masyarakat dari yang bersifat komunal menuju masyarakat yang lebih individualistis juga mengurangi peran komunitas dalam membimbing perkembangan sosial individu. Nah, perspektif ini itu menggambarkan yang jelas mengenai pengaruh lingkungan sosial dan perkembangan teknologi terhadap perilaku sosial individu. Meskipun sering kali lebih bersifat deskriptif dan belum selalu memberikan solusi moral yang mendalam. Kesimpulannya, perkembangan sosial peserta didik merupakan proses evolusi dari sifat egosentris menuju kematangan hubungan interpersonal dan adaptasi norma yang secara komprehensif dijelaskan melalui integrasi teori psikologi modern yaitu Erikson, Piaget, Vygotsky, Freud, dan Bandura, serta perspektif Islam mengenai konsep Ashabiyah Ibnu Khaldun, pendidikan akhlak dari Imam Al-Ghazali, dan ukhuwah Muhammad Qutb. Nah, proses ini tuh melibatkan penguatan fungsi kognitif, regulasi diri, dan identitas sosial yang dibentuk oleh lingkungan keluarga serta sekolah, terutama pada fase krusial seperti tamis dan balik. Di tengah tantangan modern berupa degradasi moral dan disrupsi teknologi, diperlukan solusi integratif dan multidimensi yang menggabungkan temuan empiris psikologi dengan nilai spiritual Islam untuk membentuk individu yang tidak hanya cakap secara fungsional, tetapi juga kokoh secara karakter dan spiritual. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya Nabila Qurratu Aini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.